Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel saya. Langsung saja mata kuliah teknik penulisan karya ilmiah. Yang kita bahas yang pertama yaitu kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, kesantunan berbahasa berdasarkan linguistik, dan yang kedua, kesantunan berbahasa berdasarkan pragmatik. Yang pertama, kesantunan berbahasa berdasarkan linguistik adalah kesantunan yang dinilai dari segi bahasanya. Kesantunan linguistik ini memiliki 4 faktor penentu kesantunan. Yang pertama, panjang pendeknya sebuah tuturan. Semakin panjang tuturan, maka semakin santun. Contohnya, bolehkah saya pinjam bukumu? Semakin pendek tuturan, maka semakin tidak santun. Contoh, pinjam buku. Faktor yang kedua yaitu faktor urutan. Faktor urutan ini sangat mempengaruhi bagi santunan kita, yaitu kalimat perintah letaknya di awal, maka terkesan tidak santun. Contoh, segera buang sampah ini, karena hari ini kita akan melakukan rapat. Dan kalimat perintah letaknya di akhir, maka terkesan lebih santun. Contoh, hari ini kita akan melakukan rapat, segera buang sampah tersebut. Faktor yang ketiga yaitu intonasi dan isyarat-isyarat atau genesik. Intonasi ini sangat mempengaruhi bagi santunan kita, baik tinggi atau rendahnya, menekan atau tidaknya intonasi kita. Isyarat-isyarat atau genesik ini adalah mimik wajah, bahasa tubuh kita, serta ekspresi kita. Faktor yang keempat yaitu pemakaian, ungkapan, serta penanda kesantunan. Contohnya, tolong, mohon, maaf, bolehkah, dan lain-lain. Selanjutnya, yang kedua, kesantunan berbahasa berdasarkan pragmatik. Kesantunan berbahasa berdasarkan pragmatik ini adalah ditinjau atau dinilai dari makna sebuah tuturan. Kalimat perintah dituturkan melalui kalimat deskripsi atau pernyataan dan kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan. Berikut ini contoh kalimat deskripsi atau pernyataan. Papan tulis ini kotor sekali. Di mana saya akan menulisnya? Selanjutnya, contoh kalimat interrogatif atau pertanyaan. Papan tulis ini kotor sekali. Siapa piket hari ini? Kesantunan pragmatik ini memiliki maksim-maksimnya, yaitu yang pertama rendah hati, dan yang kedua pujian, yang ketiga kedermawanan, yang keempat kearifan, dan yang kelima simpati dan kesepakatan. Bahasan yang kedua yaitu keterampilan berbahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan sebuah gagasan, pesan, dan informasi. Media bisa melalui lisan maupun tulisan.
Bahasa mempunyai peran yang sentral untuk terciptanya masyarakat yang santun dan beradab. Ada 4 aspek keterampilan berbahasa, yaitu yang pertama menyimak, yang kedua berbicara, yang ketiga menulis, dan yang keempat membaca. Yang pertama, keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak ini adalah kegiatan yang paling mendasar. Dan menyimak ini tentu berbeda dengan mendengarkan, karena mendengarkan belum tentu bisa menyimak. Mulai menyimak berita, cerita, dan berbagai informasi lainnya, baik melalui televisi, radio, YouTube, Facebook, Instagram, dan media sosmed lainnya. Kedua, keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara ini dilakukan oleh semua orang, tetapi berbicara yang terampil hanya mampu dilakukan orang-orang tertentu saja. Pada umumnya, berbicara itu secara umum diartikan suatu penyampaian, maksud ide, dan pemikiran serta isi hati. Ketiga, keterampilan menulis. Keterampilan menulis ini dilakukan dengan berbagai tujuan. Yang pertama, ada hanya untuk mengekspresikan dirinya. Dan yang kedua, untuk menyampaikan informasi kepada pembaca. Dan ada juga untuk mempersuasi atau mengajak para pembaca, dan ada juga untuk menghasilkan sebuah karya. Keterampilan membaca. Pembaca mendapatkan informasi dari penulis. Membaca memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, hanya untuk hiburan semata, dan yang kedua hanya untuk mengisi waktu luang saja, dan yang ketiga hanya untuk mendapatkan informasi yang dia memang butuhkan. Pembahasan selanjutnya ialah teknik penulisan karya ilmiah. Maksud karya ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta-fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang benar. Jadi, penulisan karya ilmiah ini tidak boleh sembarangan atau hayalan semata atau direka-reka. Penulisan karya ilmiah ini memiliki ciri khusus, yaitu yang pertama, menyajikan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Dan yang ketiga, ditulis secara jujur dan akurat. Dan yang keempat, ditulis secara sistematis, konseptual, dan terstruktural. Berikut ini teknik-teknik penulisan karya ilmiah. Yang pertama, menggunakan ukuran kertas A4 dan diketik hanya satu sisi kertas saja dan tidak boleh bolak-balik. Jenis huruf yang digunakan adalah Times New Roman serta ukurannya 12. Yang kedua, spasi dan jarak. Spasi dan jarak ini dari atas ke bawah, yaitu 1,5. Akan tetapi ada juga yang berbeda, tergantung kebijakan kampus masing-masing. Yang ketiga, margin atau batas tepi. Margin atau batas tepi menggunakan formasi 4, 3, 3, 3. 4 cm pada bagian kanan karena bagian tempat untuk menjilid. 3 cm pada bagian kiri, atas, dan bawah. Yang keempat, pemberian nomor halaman pada karya ilmiah. Yang pertama, pada sampul tidak perlu diberi halaman. Yang kedua,
pemberian halaman pada bagian kata pengantar menggunakan angka Romawi. Begitu juga pada daftar isi menggunakan angka Romawi. Ketiga, penomoran halaman setiap awal bab atau judul bab menggunakan angka biasa dan letaknya itu ada di tengah bagian bawah. Yang keempat, kemudian pada halaman selanjutnya barulah diletakkan pada pojok atas sebelah kanan. Oke, sampai di sini presentasi dari saya. Salah khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.